Aqsa Baru, Aqsa Lama. Meja Siti Maryam. Não, Manchester City varia no gol. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu ziarah ke Masjid Al-Qibli dan Musola Al-Marwani di dalam kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Enjoy watching! Terdapat sebuah masjid dengan kubah abu-abu di sebelah selatan Masjid Al-Aqsa yang dinamakan Masjid Al-Qibli. Hal ini karena letaknya searah dengan kiblat, tetapi kebanyakan orang mengenalnya dengan sebutan Masjid Al-Aqsa. Padahal, sebutan itu tidak tepat, karena Masjid Al-Qibli merupakan salah satu bagian dari kompleks Masjidil Aqsa. Selepas peninggalan Nabi Muhammad SAW, sejarah keberadaan Masjid Al-Qibli diawali ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Al-Quds atau Yerusalem untuk membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijriah atau sekitar 636 Masehi dari Kekaisaran Bizantium. Umar bin Khattab membuat perjanjian dengan penguasa sebelumnya yang juga pemimpin gereja Kristen, yaitu Patriark Sopronius, yang merupakan perwakilan Kekaisaran Bizantium. Bentuk Masjid Al-Qibli yang ada pada saat ini berakar pada pembangunan yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan pada masa putranya, Walid bin Abdul Malik, antara tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Bentuk kubah seperti yang ada pada saat ini awalnya dibangun oleh Az-Zahir pada era Fatimiyah dan terbuat dari kayu yang disepuh dengan lapisan enamel timah yang tingginya mencapai kurang lebih 17 meter. Pada tahun 1969, kubah dibangun kembali dengan menggunakan beton dan dilapisi dengan aluminium yang dianodisasi sebagai ganti dari bentuk aslinya, yaitu lapisan enamel timah yang berusuk. Kemudian, pada tahun 1983, aluminium yang menutupi bagian luar diganti lagi dengan timah untuk menyesuaikan dengan desain asli Az-Zahir. Masjid ini memiliki panjang 80 meter ke arah selatan dan lebarnya 55 meter ke arah barat, sehingga luasnya kurang lebih 4.500 meter persegi. Bangunan linier yang membentang dari utara ke selatan dapat ditemukan di bawah Masjid Al-Qibli, yang disebut Al-Aqsa Lama, yaitu merupakan sebuah musola di bawah Masjid Al-Qibli. Tempat ini dapat diakses melalui tangga tua yang terletak di depan koridor luar Masjid Al-Qibli. Awalnya berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan istana Khalifah Bani Umayyah di sebelah tembok selatan dengan Al-Aqsa. Saat ini bangunan tersebut juga menjadi perpustakaan masjid yang disebut Al-Hutniyah. Sekarang ada dua Aqsa, Aqsa Baru, Aqsa Lama. Aqsa Baru namanya Al-Qibli. Al-Qibli kita sudah salat. Semua jamaah Al-Fajr hari ini. Ini Aqsa Lama. Karena semua percaya ada masjid pertama bangun khusus umat Islam daerah Masjid Makkah. Masjid kedua banyak orang bicara untuk nomor 2 seperti untuk oleh Nabi Allah Adam alaihissalam atau lain-lain setelah hadits Rasul, hadits sahih setelah 40 tahun nomor 2 daerah di sini. Sekarang setelah orang Bangsa dengan Salahuddin Ayyubi tahu 100,000 orang Islam mati benar, saya bicara ke mereka dan ini kembali untuk Islam. Ini zaman Salahuddin Ayyubi, sekarang maktabah, library. Tapi zaman Salahuddin Ayyubi madrasah untuk ta'lim Islam khusus anak. Nanti ini library, semuanya ini. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa sebenarnya yang membangun Masjidil Aqsa. Sebagian ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan sebagian lagi berpendapat dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masjidil Aqsa telah mengalami pembangunan kembali, direnovasi, dan diperluas berkali-kali dalam sejarah Islam. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke Masjidil Haram di Makkah. Pada periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, muncul keresahan akan arah kiblat.
Kemudian dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, ia berkata bahwa kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah Baitul Maqdis. Maksudnya sesudah hijrah, selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian, kami dialihkan ke arah Ka'bah. Perpindahan kiblat terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban atau bulan ke-8. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "Masjid Suci Mekah." Abu Dzar kembali bertanya, "Yang mana selanjutnya?" Beliau bersabda, "Masjid Al-Aqsa." Selanjutnya Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Berapa lama jarak antara pembangunan kedua masjid tersebut?" Beliau berkata, 40 tahun. Selain itu, sholatlah di mana saja ketika waktu sholat tiba, karena di dalamnya terdapat keutamaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut para ahli tafsir, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram didasari oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu, yang pertama, ejekan dari kaum Yahudi yang menuding Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mengikuti kiblat mereka. Kedua, Ka'bah dibangun oleh leluhur Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai bapak para nabi. Yang ketiga, keinginan untuk membersihkan Ka'bah dari aktivitas yang tidak membawa maslahat, seperti tempat penyembahan berhala, dan mengembalikannya sebagai pusat aktualisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keinginan Nabi Muhammad SAW untuk menambah kemuliaan Masjidil Haram yang terletak di Mekah, kota kelahiran beliau. Sa'id bin Musayyib menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di Masjidil Haram, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku atau Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedang, sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain." Ini sumur minyak zaitun buat penggerak listrik gitu ya, pembangkit listrik. PLTMZ ngarang banget. Maksa ya. Masjid Al-Marwani yang juga dikenal sebagai Musola Marwani atau ruang bawah tanah timur Baitul Maqdis adalah ruang sholat bawah tanah yang besar dan terletak di sudut tenggara Masjidil Aqsa. Selama pemerintahan tentara salib atas Yerusalem, tempat ini diubah menjadi kandang kavaleri. Cincin untuk menambatkan kuda masih terlihat di beberapa pilar. Luasnya sekitar 4,5 hektar atau tepatnya 3.750 meter persegi, dengan kapasitas yang dapat menampung sekitar 4.000 jamaah. Ini namanya Al-Musalla Al-Marawani. Ini terbesar dari semua masjid di sini. Terbesar untuk banyak orang boleh salat. Tahu berapa kulkas Al-Aqsa semua? 13 hektar. 13 hektar atau 144 dunum.
13 hektar orang Indonesia faham apa maksudnya. So ini Musalla Marwani. Nomor satu, waktu orang perang salib datang di sini, ini untuk keledai, horses. Waktu orang perang salib, stable. Ini terkenal untuk apa? Kita sebentar naik atas. Meja Siti Maryam. Ikut Islam tradisi, tempat meja Siti Maryam, tempat rumah Siti Maryam. Siti Wasi bukan kaya. Siti Wasi seperti orang sederhana. Orang sederhana, simple. So, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا وقت دلوا روما مريم tidak ada makan. Waktu pulang buka pintu, Zakaria marah sekali. Masih pintu full supersonic, makan semua dari sini sampai akhirnya. Oh, dari mana ini? Terdapat ruangan kecil di sudut tenggara musola Al-Marwani, yang juga dikenal sebagai kamar Maryam. Konon merupakan tempat Maryam menempatkan Nabi Isa alaihi salam pada usia 40 hari. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada sumber otentik yang dapat memverifikasi secara pasti mengenai hal ini. Kisah kemuliaan Siti Maryam disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Siti Maryam adalah putri dari Imron dan Hana binti Fakud. Ibunda Maryam dan istri Nabi Zakaria alaihi salam merupakan saudara kandung. Namun, keduanya tidak mempunyai anak. Maka, Hana binti Fakud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberkati dia dengan seorang anak yang akan dia persembahkan kepada Baitul Maqdis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Ketika Maryam sudah cukup umur, dia dititipkan kepada penjaga Baitul Maqdis. Karena masing-masing dari mereka mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wali anak istimewa tersebut, maka mereka akhirnya mengundi. Dan tugas mulia ini dipercayakan kepada pamannya Maryam, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Di Masjidil Aqsa, Maryam diberi kamar pribadi, sehingga dia bisa beribadah di sana. Sebuah ruangan kecil yang terletak di sebelah tenggara masjid, yang konon adalah kamar Maryam. Nabi Zakaria alaihi salam sesekali mengunjungi Maryam di kamarnya, untuk menanyakan kesejahteraan dan kebutuhannya. Yang mengherankan, beliau menemukan buah-buahan di luar musim di kamarnya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat 37. Dia, Allah, menerimanya, Maryam, dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Siti Maryam tidak memiliki suami, namun ia dianugerahi putra di dalam kandungannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 45 menyebutkan, "Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Kemudian, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 47 disebutkan, dia, Maryam, berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia, Allah, berfirman, "Demikianlah, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata padanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Nabi Isa alaihi salam selalu mengajarkan ketauhidan. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 51, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Selain itu, dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 disebutkan, "Ingatlah
ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Akan tetapi, ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Keberadaan Nabi Isa alaihissalam ini merupakan suatu tanda kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang beriman dan rahmat bagi seluruh manusia. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.